Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabarnya sehat semua kan? Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai penyusutan aktiva tetap. Mungkin kalian sudah tahu aktiva tetap. Ya, kalau kalian membuat neraca, ini sudah kalian pelajari baik di kelas 10 maupun ke kelas 11. Aktiva itu terbagi menjadi dua, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap selain tanah, kalau dipakai itu nilainya akan mengalami penyusutan. Ya, kenapa tanah tidak mengalami penyusutan? Karena kalian tahu bahwa tanah kalau dipakai itu nilainya tidak akan berkurang. Nah, untuk metode penyusutan aktiva tetap itu ada 6. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. Yang ketiga adalah saldo menurun atau declining balance method. Yang keempat, saldo menurun ganda atau tarif tetap atas nilai buku atau double declining balance methods. Yang kelima yaitu metode kapasitas produksi atau productive output of method. Yang keenam yaitu metode jam kerja atau labor hours method. Nah, nanti dalam aplikasinya di perusahaan-perusahaan, kita tahu bahwa perusahaan itu aktiva tetapnya bermacam-macam. Apakah semua aktiva tetap itu nanti menggunakan satu metode saja? Tidak. Jadi metode-metode ini akan diaplikasikan sesuai dengan jenis aktiva tetapnya. Misalnya, kalau mesin itu menggunakan metode kapasitas produksi, mungkin itu lebih sesuai ya. Kalau misalnya kendaraan itu menggunakan metode jumlah angka tahun, seterusnya dan seterusnya. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Tapi yang pasti bahwa perusahaan ini akan menerapkan sesuai dengan jenisnya. Tidak mungkin semua menggunakan metode garis lurus atau semua menggunakan jumlah metode angka tahun atau saldo menurun. Baik, sekarang Bapak akan membahas yang pertama yaitu metode garis lurus. Nanti dalam aktiva tetap akan kamu kenal apa yang namanya harga perolehan ya. Harga perolehan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut sampai siap dipakai. Misalnya dalam kendaraan, harga perolehannya itu yang mana? Harga perolehannya itu adalah harga belinya ditambah biaya balik namanya, ditambah pajak kendaraan bermotornya, ditambah biaya untuk mengurus BPKB-nya, ditambah biaya untuk mengurus STNK-nya ya, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kendaraan tersebut. Ya, itu harga perolehan berarti tidak identik dengan harga beli. Kemudian nilai residu atau ada yang mengatakan nilai sisa ya. Nilai residu, nilai sisa itu adalah nilai ketika aktiva tetap itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Misalnya sebuah kendaraan ya, setelah dipakai selama 10 tahun sudah menjadi barang rongsok. Nah, barang rongsok sekalipun itu sebagai barang rongsok, tetap kalau dijual itu masih laku ya, masih dijual, masih laku. Nah, nilai pada saat barang itu sudah tidak bisa dipakai lagi itu namanya adalah nilai residu atau nilai sisa. Kemudian ada umur ekonomis
atau ada yang mengatakan umur manfaat. Jadi setiap aktiva tetap selain tanah kalau dipakai itu ada masa manfaatnya. Nah, mungkin bisa dipakai seumur hidup. Ya, misalnya kendaraan, kita bisa taksir kan, umur manfaatnya berapa, 5 tahun atau 10 tahun. Maksudnya adalah ketika dipakai 5 tahun atau 10 tahun kendaraan itu sudah rusak. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi dalam aktiva tetap itu ada istilah harga perolehan, nilai residu atau nilai sisa, ada umur ekonomis atau umur manfaat. Nah, sekarang kalau menggunakan metode garis lurus untuk menghitung besarnya penyusutan setiap tahunnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomisnya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak berikan contoh ini. Ya, pada tanggal 17 Agustus 2019 dibeli sebuah mesin dengan harga perolehan 16 juta. Ditaksir mempunyai umur ekonomis 4 tahun dengan nilai residu 1 juta rupiah. Hitunglah besarnya penyusutan setiap tahunnya dengan metode garis lurus. Jadi nanti kalian akan menghitung penyusutan tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Nah, kemarin kalian sudah mendapatkan materi dari Bapak bagaimana cara menghitung besarnya penyusutan setiap tahunnya kalau dihitung dari awal tahun. Nah, ini ada kasus yang berbeda. Jadi membeli aktivanya itu tidak bertepatan tanggal 1 Januari. Ini tanggal 17 Agustus. Jadi logikanya pada tahun 2019 itu tidak bisa disusutkan selama 12 bulan. Nah, tahun 2019 itu disusutkannya berapa bulan? Jadi kalau dalam penyusutan satuan terkecilnya adalah bulan. Berbeda dengan bunga. Kalau bunga itu bisa dihitung hari, ada bunga hari, bunga bulan, tahun. Tapi kalau aktiva tetap penyusutan satuan terkecilnya adalah bulan. Tidak ada disusutkan sekian hari, itu enggak ada. Yang ada minimal disusutkan sekian bulan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kamu tentukan dulu jumlah hari dalam bulan Agustus itu ada berapa. Kalau jumlahnya ada 15 hari atau lebih, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Tapi kalau dalam bulan tersebut kurang dari 15 hari, maka bulan tersebut tidak kita hitung atau kita hilangkan. Nah, sekarang untuk bulan Agustus ini kan dibelinya tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau bulan Agustus itu sampai dengan tanggal berapa? Ya, betul, sampai dengan tanggal 31. Jadi 31 nanti dikurangi 17. Jadi ada 14 hari. Ya, jadi maksudnya di bulan Agustus aktiva tetap ini disusutkan selama 14 hari. Tadi sudah Bapak jelaskan ketentuannya. Kalau dalam bulan tersebut jumlah harinya kurang dari 15 hari, maka bulan tersebut tidak dihitung. Jadi nanti di tahun 2019 mulai menghitungnya dari bulan September. Ya, di September, Oktober, November, Desember. Jadi dari September sampai Desember itu ada 4 bulan. Maka di sini perhitungannya adalah untuk tahun 2019 4/12. Ya, 4 tadi dari September sampai Desember, 12 itu adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Jadi 4/12 kali 16 juta ini adalah harga perolehannya
dikurangi 1 juta, itu adalah nilai residunya. Kemudian per 4 itu adalah umur ekonomisnya. Jadi besarnya penyusutan untuk tahun 2019 itu ada 1.250.000. Nah, tahun 2020 ya 12/12. Bapak tulis 12/12 agar kalian jelas. Nah, tahun 2020 itu disusutkan selama 12 bulan. 12 bulan itu dari mana? Dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember. Jadi kan 12 bulan. Sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, tapi biar jelas Bapak tulis nih 12/12. 12 kan 1 ya, 1 kalau dikali berapapun kan hasilnya sama. Tapi biar jelas Bapak tulis 12/12 kali harga perolehannya ini 16 juta dikurangi 1 juta, nah ketemunya ini. Kemudian tahun 2021 juga 12 bulan, tahun 2022 juga 12 bulan. Nah, tahun 2023 berarti kan disusutkannya dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Dulu kan belinya tanggal 17 Agustus, berarti nanti 4 tahun yang akan datang itu tanggal 17 Agustus tahun 2023. Nah, sekarang kita hitung yang tanggal bulan Agustus itu, berarti dihitungnya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 ya, 17 hari. Nah, karena di dalam bulan Agustus yang tahun 2023 ini ada 17 hari, maka bulan Agustusnya dihitung. Maka dihitung dari bulan Januari sampai Agustus, maka ada 8 bulan. Ya, sehingga kalau kamu jumlahkan ini semua, ya kan 4 tahun. 4 tahun itu ada berapa bulan? Ayo, betul, ada 48 bulan. Ini kan 48 bulan. Ini 36 ditambah 12 kan 48. Jadi betul kan ada 48 bulan. Ya, jadi kalau aktiva tetapnya tidak dibeli pada tanggal 1 Januari atau bulan Januari itu, harus cara menghitungnya harus seperti ini, tidak seperti yang kemarin. Nah, kemudian dari penyusutan ini nanti kita buatkan tabelnya nih, tabelnya. Jadi sudah jelas. Nah, dalam tabel ini tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Jadi ada istilah beban penyusutan, ada akumulasi penyusutan. Sebenarnya kalau kamu perhatikan di sini sudah bisa menjawab apa perbedaan antara beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Ya, kalau kamu perhatikan di sini dalam tabel, akumulasi penyusutan itu adalah penjumlahan dari beban penyusutan. Ya, jadi 1.250 udah tahu kan nih. 5 juta itu dari mana? 1.250 ditambah 3.750, 5 juta. 8 juta dari mana? 5 juta ditambah 3.750, ketemu ini. 12.500 dari mana? 8.750 ditambah 3.750. Jadi akumulasi ini adalah merupakan penjumlahan. Ya, sehingga kalau kamu perhatikan dari tahun ke tahun itu jumlahnya akan bertambah terus. Kemudian ada nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai yang ada pada saat sekarang ini. Ya, kalau akumulasi penyusutan itu jumlahnya semakin lama semakin bertambah, kebalikannya nilai buku semakin berkurang. Ya, kalau aktiva tetap kan kalau dipakai nilainya lama-lama berkurang. Nah, ini. Nah, sekarang untuk menghitung nilai buku itu bagaimana rumusnya? Harga perolehan, nih harga perolehan 16 juta dikurangi 1.250 akumulasinya, ketemu ini. Terus 7.250 dari mana? 16 juta ini harga perolehannya
dikurangi akumulasinya yang 8.750.000. Ya, sudah jelas ya. Ya, ini metode garis lurus. Jadi Bapak ulangi lagi, metode garis lurus itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Lanjut. Sekarang yang kedua adalah metode jumlah angka tahun. Ya, masih bisa apa metode jumlah angka tahun? Karena terkadang dalam ujian itu istilah-istilahnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi kamu harus tahu juga bahasa Inggrisnya. Ya betul, metode jumlah angka tahun atau sum of the years decrease method. Nah, ini untuk menghitung besarnya penyusutan setiap tahun, rumusnya adalah angka tahun terbalik. Maksudnya angka tahun terbalik, kalau kamu menghitung biasanya kan mulai dari yang kecil ke yang besar, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, seperti itu kan. Nah, kalau angka tahun terbalik, ini menghitungnya terbalik dari yang besar ke yang kecil. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Maka sini angka tahun terbalik. Kemudian dibagi jumlah angka tahun. Jadi angka tahunnya dijumlahkan. Maksudnya begini, tadi kan ini aktiva tetapnya, umur ekonomisnya 4 tahun. Nah, jumlah angka tahunnya berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Ya, nah, kalau misalnya umur ekonomis 10 tahun kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 10 sampai 10 kan. Bingung kamu kan? Maka ada rumusnya. Bagaimana untuk menghitung jumlah angka tahun? Rumusnya ini N kali N plus 1 per 2. N itu adalah umur ekonomis. Nah, tadi kan umur ekonomisnya 4 tahun. Nah, ini 4 dalam kurung 4 ditambah 1 dibagi 2. Ingat, dalam matematika kalau ada perhitungan seperti ini, yang di dalam kurung harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Jangan nanti 4 kali 4 ditambah 1, tapi 4 ditambah 1 dulu, ada 5. 5 kali 4 20. 20 dibagi 2, maka ketemu 10. Ya, nah 10 itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Ya, itu cara gampangnya ngitung jumlah angka tahun seperti itu. Terus dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, ini juga sama nanti. Setiap angka tahunnya kan 4, nanti kan 3, 2, 1. Setiap angka tahun ini akan berlaku selama 12 bulan. Jadi besarnya penyusutan tahun 2019 4 per 12. Masih ingat ya 4 itu dari mana tadi? Ya betul, 4 itu dari bulan September sampai Desember. Jadi 4 bulan per 12. 4. Nah, karena umur ekonomisnya kan 4 dari 4. Kalau umur ekonomisnya 10, di sini 10. Ya, kemudian 10 itu adalah jumlah angka tahunnya nih dari sini 10. Dikali harga perolehannya dikurangi nilai residunya. Ini ketemunya 2 juta. Ya. Kemudian untuk penyusutan tahun 2020 bagaimana? Nah, karena tadi di tahun 2019 ada 4 bulan, maka sisanya masih 8 bulan. Kalau tahun 2019 di sini ada 7 bulan, maka tahun 2020 berapa? Kalau sini 7 bulan, di sini ya betul 5 bulan ya. Kalau sini 3 bulan, ya sini 9 bulan. Nah, jadi semua ada 12. Pokoknya nanti jumlah yang tahun 2019, tahun 2020 itu jumlahnya harus 12 bulan. Udah jelas ya. Ya lanjut. Berarti tahun 2019 itu 4 per 12 kali 4 per 10, 2 juta ini tadi. Tahun 2020 8 per 12 masih tetap 4. Kalau di sini 4 karena 4 ini berlaku atau dipakai
untuk 12 bulan. Ya, ini kan baru 4, masih kurang 8 bulan. Jadi 4 lagi di sini. Ya, ketemunya 4 juta. Terus tahun 2020 itu tidak bisa dihitung sekaligus. Jadi perhitungannya harus 2 kali. Kenapa? Karena angka tahunnya berbeda. Yang satu 4 ini, yang satunya 3. Nah, kita ingat bahwa tahun 2020 disusutkannya ada 12 bulan. Ini sudah ada 8 bulan. Terus kan kurang, ya. Karena ada 12 baru ada 8, kurang 4. Di sini 4 makanya. Jadi kalau di sini 9 ya sini 3, di sini 7 ya sini 5. Kalau di atas 2 ya di bawah 10. Maka jumlahnya selalu 12. Nah, terus kali 3 dan seterusnya nih. Ya, jadi kalau ditanya berapakah penyusutan tahun 2020? Ya 4 juta ditambah 1.500.000, jadi 5.500.000. Nah, kalau tahun 2019 2 juta. Kok dikit, Pak? Iya dikit karena susutkannya cuma 4 bulan. Kalau tahun 2020 kan 12 bulan. Tentunya jumlahnya jauh selisihnya. Kemudian tahun 2021, nah 8 lagi, karena sini udah ada 4, maka 8. 3, ya, hasilnya 3 juta, terus 4 lagi. Nah, karena ini yang 3 sudah dipakai selama 12 bulan, sekarang jadi 2, ya, dan seterusnya nih. Ya, untuk menyingkat waktu mungkin tidak Bapak jelaskan lagi satu persatu. Dan terakhir tahun 2023 masih ada 8 bulan kan, 1/10. Nah, kalau kita buatkan tabelnya, ya tadi sudah Bapak jelaskan, semua metode penyusutan aktiva tetap kalau dibuatkan tabelnya, nilai buku nih, nilai buku pada tahun terakhir itu sama dengan nilai residunya, nilai sisanya. Nih, kecuali metode jumlah metode saldo menurun ganda atau metode tarif tetap atas nilai buku. Ya, itu kadang-kadang tidak sama. Tapi selain itu semuanya nilai bukunya harus menunjukkan nilai residunya. Kalau tidak berarti salah. Ya, ini kan 1 juta tadi 1 juta juga. Nah, kemudian metode saldo menurun. Ada metode saldo menurun ganda, ada saldo menurun. Cara perhitungannya sama. Nanti perbedaannya hanya pada saat menentukan tarifnya. Dinotasikan, dilambangkan dengan huruf T besar, ya, tarif itu. Nah, tarif ini penyusutan setiap tahunnya rumusnya adalah tarif nanti dinyatakan dengan persentase sekian persen, ya 50% atau 25% atau 34%, ya, kali harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, tarifnya rumusnya adalah 1 min akar N, ya, bukan akar 2 tapi akar N. N itu adalah umur ekonomis, nilai residu dibagi harga perolehan. Nah, itu rumusnya. Jadi dalam soal tadi, ya, kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi 1 min, ya, 4 akar 4 tadi kan N nya 4, 1 juta dibagi 16 juta. Nah, ini hasilnya 1 min akar 4 0,0625, hasilnya adalah ini akar 0,025 akar 4, hasilnya 0,50. Nah, untuk menghitung itu harus menggunakan kalkulator saintifik, ya, kalkulator yang bagus tuh, kalkulator yang ada sinus kosinusnya. Kalau kalkulator model ngitung beras nggak ada, yang ada lambang ininya. Nih, cara mengoperasikannya adalah biasanya setiap kalkulator tuh berbeda-beda. Tapi pada umumnya mengoperasikannya begini. Pertama ketik angka 4, kedua ketik 2 NDF atau shift. Ada yang lambangnya pakai 2 NDF, ada yang pakai shift.
ketik lambang ini yang akar XY, ketik angka 0,0625, ketik sama dengan, nanti akan ketemu 0,5 atau 0,50 ya, 50% ya. Terus lanjut, 50% udah tahu ya dari mana hasilnya. Nah, penyusutan tahun 2019 itu sama dengan 4/12. 4 masih ingat dari mana? Kali 50%, itu kan tarifnya 50%, kali 16 juta harga perolehannya, dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan pada awal tahun itu kan belum ada, masih nol. Itu kan beban penyusutan. Kalau baru dipakai, aktiva tetapnya kan belum susut, maka hasilnya adalah nol. Penyusutan tahun pertama itu nol. Nih hasilnya. Kemudian tahun 2020 sama seperti tadi, jumlah angka tahun. Perhitungannya ada dua, nggak bisa sekaligus. Ya, 8/12 masih ingat ya, kali 50%, 16 juta masih dikurangi 0. Jadi angka ini dan angka ini sama tadi, berlaku untuk 12 bulan. Sama di jumlah angka tahun tadi, angka tahun terbaliknya berlaku juga 12 bulan. Jadi ini sama ini sama. Kemudian yang kedua, 4/12 16 juta dikurangi 8 juta. Ya mungkin ada yang berat, Pak, 8 juta itu dari mana ini? 2.066,6667 ditambah 5.333.333, tambahkan 8 juta ya. Nah, terus tahun 2021 masih 8 juta. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan 0 ini berlaku untuk 12 bulan, 8 juga 12 bulan sama ya. Kemudian tahun 40 kali 12 juta ya, 12 juta itu dari mana? 8 juta ini kan, ini jumlah ini tadi 8 juta tambah 1.333.3 ditambah 2.066.667, ketemulah 12 juta ya, 12 juta dan seterusnya ya. Nanti ini akan Bapak lampirkan sebagai bahan untuk belajar kamu selain video. Terus ketemu ini hasilnya. Terus kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel. Ini tabelnya. Ya, ini tabelnya. Nah, betul kan? Angka nilai buku pada tahun terakhir akan menunjukkan nilai residunya. Ini nilai residunya. Nilai residunya 1 juta. Berarti betul. Kemudian yang keempat yaitu metode saldo menurun ganda atau tarif tetap atas nilai buku atau double declining balance methods. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, pada prinsipnya metode saldo menurun dengan saldo menurun ganda itu sama. Perbedaannya terletak pada menghitung tarif. Kalau tadi tarif saldo menurun adalah 1 min ya, akar N nilai residu dibagi harga perolehan. Kalau ganda ini 2 kali 100 per N kali 100% ya. 2 kali 104 nya itu adalah umur ekonomis, jadi 50%. Jadi tarifnya 50%. Jadi nanti untuk menyingkat waktu saja, perhitungannya sama seperti ini karena tarifnya kan 50%, tapi antara metode saldo menurun dan saldo menurun ganda tidak selalu besarnya tarifnya itu sama. Ini secara kebetulan aja sama ya, secara kebetulan sama, tapi tidak selalu sama seperti itu ya. Nah, mungkin udah terlalu panjang ini videonya, Bapak cukup sekian. Masih ada 2 metode lagi yang belum dibahas, yaitu metode kapasitas produksi atau productive output of method dan metode jam kerja ya, jam kerja atau labor force method ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kamu bisa paham ya. Kalau tidak paham, kalau belum paham, bisa kamu lihat nanti ini materinya akan Bapak lampirkan di Google Classroom.
Terima kasih kalian sudah menonton video Bapak, yang mudah-mudahan jelas ya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.